Style rekan Raw FM. Sudah 17 menit dari formasi pukul 8 di malam hari ini. Dan yang pastinya seperti yang sudah kita informasikan sebelumnya, bahwasanya di studio Raw FM kita sudah kedatangan musisi-musisi lokal, musisi daerah Kota Padang Sidimpuan di program acara Rabas Raw bareng musisi Sidimpuan. Tentunya ada siapa lagi kalau bukan Landela. Oke, Landela rekan Raw FM adalah band yang sangat fenomenal di Padang Sidimpuan yang sudah manggung di stadion-stadion itu, di halaman bolak itu ya. Dan seluruh kafe-kafe di Padang Sidimpuan sudah dijelajahi sama mereka selama berkarir. Tentunya itu adalah pengumumannya. Dan di sini langsung kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat malam. Ya, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh diperkenalkan dulu dengan band apa ini dan kamu sendiri sebagai penyerangnya, namanya siapa? Oke, perkenalkan nama saya Ruli Rangkuti ya. Dan saya vokalis dari Landela Production ya. Dan di sini saya bawa rekan saya ada 2 orang. Yang pertama yaitu gitaris saya sendiri Ucil yang paling imut ya. Ya. Dan satu lagi ada abang saya di sini sebagai basis ya. Ya salah satu yang fenomenal juga buat saya ya. Yang terbaik juga buat saya. Ini additional ya? Iya. Berarti mahal dong ini bayarannya kalau additional. Kalau malah bayarannya ya tergantung sih. Oke. Dan sedikit boleh diinformasikan ke kita rekan FM baik yang ada di rumah. Nama Landela. Nama Landela itu sebenarnya artinya apa dan berasal dari mana? Saya pikir tadi Jandela duluan. Ya sebenarnya begini. Awal mula kami bentuk band Landela itu sebenarnya dulu itu ada 7 orang ya. Dan semuanya itu punya band masing-masing sebenarnya. Jadi kami buat project, yaitu buat project yang ada suatu acara kemarin ya. Jadi kami bangun band itu ya kami buat namanya Landela gitu kan. Landela ini sebenarnya diambil dari bahasa Spanyol ya. Waktu itu saya lagi searching dengan salah satu drummer juga ya. Siapa itu? Yaitu Rapi Nasution ya. Orang mana itu? orang sini juga, salah satu musisi Padang Sidimpuan juga. Jadi kami buat ngomong-ngomong gitu kan, mau buat apa namanya gitu. Terus tiba-tiba kepikir nih buat bahasa lain gitu kan, bahasa planet lain gitulah maksudnya ya. Jadi kami pilih yang namanya itu banyak artinya kemarin. Ada Landela, ada yang lain-lain lah macam ya. Tapi kami pilih Landela karena artinya itu agak sedikit aneh gitu. Landela artinya orang yang perjaka. Iya. Ya itu artinya. Sementara di situ kamu masih lajang. Enggak, di situ enggak lajang lagi kan. Sudah nikah. Iya udah nikah gitu. Berarti nama yang tidak sesuai. Iya, jadi unik gitu kan. Jadi bawaannya pengen jadi anak muda terus gitu kan. Gitu. Gitu aja sih. Oke. Nah, dan Landela sendiri berarti terbentuk kira-kira tahun berapa? Udah berapa tahun sekarang? Landela itu dibangun di tahun 2000 berapa sih ya? 2019 ya. Oh, udah tua banget ya. Masih muda sih. Enggak tua banget. Masih muda. Zaman saya masih SD itu tahun segitu. Nah, dan Landela itu yang punya inspirasi pertama yang memberi nama itu siapa? Itu saya sendiri. Oh, berarti kamu bos band itu? Aduh. Bos band ya. Kamu kaptennya? Kalau kaptennya Kapten. Nah, kaptennya semuanya sih bisa jadi kapten gitu kan. Iya. Tergantung posisi kita saat itu lagi buat apa gitu kan. Misalnya mau buat project lagu ataupun mau buat konser atau mau buat acara lokal gitu kan. Pasti semua ada yang konsep satu-satu gitu. Ada yang ngikut aja, ada yang sebagai leadernya pada saat itu ganti-gantian sih. Oke. Dan sejauh ini karya yang udah dihasilkan Landela itu udah ada berapa ini? Kalau yang dihasilkan Landela itu ada 3 karya sih ya. 3 karya. Iya. Yang 3 karya ini ya dirangkul oleh semuanya dan saya yang ciptain sendiri gitu. Oke, dan dengan adanya karya-karya itu boleh dong dibagi pengalamannya biar rekan Raw FM yang ada di rumah, baik yang di studio juga tahu bahwasanya Landela itu udah manggung kemana aja, udah cerita sedikit seperti apa awal mulanya terima job dan
berapa awal mulanya dan sekarang kan kita udah tahu kalau nggak 10 juta Landela nggak mau manggung. Enggak, kalau itu enggak ya. Oh, belum. Enggak, belum sampai sih segitu. Mendekati berarti. Enggak. Ya gimana ya, masih kita masih merintis dari bawah sih ya. Terakhir kita pernah pisah juga ya. Dan sampai sekarang itu yang terkumpul cuma ya sekarang cuma bertiga begini gitu kan. Tapi kalau misalnya nanti ada suatu acara lagi mungkin bisa digabungin lagi Landelanya. Tapi cuman sekarang hanya bertiga sekarang ya. Yang hadir di studio. Yang hadir di studio ini ya. Nah, sebenarnya Landela itu ada 7 orang. Ada 7 orang Ya, sih. boy band ya. Boy band ya. Oke. Dan single perdana yang udah dihasilkan itu apa? Single perdananya sih yang di atas namakan Landela belum ada ya. Iya. Belum ada sih. Cuman yang diambil dari Landela ini sebenarnya itu lagu yang dikoverkan gitu kan. Kalau lagu yang diciptakan ataupun yang dikaryakan begitu, itu sebenarnya masih saya sendiri gitu yang berkarya, masih atas nama saya, belum Landela namanya. Itu apa singlenya? Mimpiku. Iya. Peter Pan. Bukan itu mimpi yang sempurna itu. Okay. Bukan itu. Okay. Ini sebenarnya mimpiku. Kita bicara soal single Mimpiku itu nanti bakalan dibawain live juga ya. Boleh ya. Dan boleh diceritakan sedikit tentang single ini, seperti apa sih inspirasinya menciptakan ini? Jadi begini, ini kisaran di tahun 2016 ya. 16 silam lah ya. Jadi pada saat itu saya sedang ada di kampus. Waktu saya masih di kuliah di salah satu universitas di Medan ya. Jadi saat itu saya duduk di kampus, saya melihat ada wanita gitu kan. Wanita ini jadi inspirasi buat saya gitu. Soalnya cara dia ngomong, cara dia bicara itu buat saya mimpikan sesuatu gitu kan. Ya, enggak, maksudnya mimpikan sesuatu yang baik sih ke depannya. Ya, terakhir ya karena perasaan saya nggak mungkin bisa aku dapat wanita ini gitu. Jadi terakhir hanya sebatas mimpi gitu kan. Terakhir memang betul juga nggak dapat. Ya berarti lagunya kesampaian. Iya, lagunya kesampaian jadi ya. Ya kadang nggak dapat, terakhir dibuat aja lagu nih. Tapi istri nggak apa-apa dengan single ini? Istri nggak apa-apa sih. Soalnya saat itu ya belum ada hubungan apa-apa gitu. Baik. Nah, jadi rekan Raw FM, buat kalian yang penasaran seperti apa lagunya, mungkin boleh mau dibawain sekarang? Oke. Boleh. Sambil dibawain rekan Raw FM, kalian yang penasaran dengan lagu ini, mari sama-sama kita dengarkan. Mimpi, oh begitu indah saat dirimu bahagia di sampingku. Cinta ini sempurna jika dirimu yang selalu untukku. Kalau semua berlalu dengan apa adanya, cinta ini sempurna jika dirimu yang selalu untukku. Merindukan kisah kita, takkan mampu untuk bertahan. Sungguh kita yang akan bersama untuk selamanya. Jika dirimu lah yang selalu ada, ungkapkan bila itu bisa. Oh Tuhan, tolong
kau yang terindah, biarkan ku menjaga cinta kita. Merindukan kisah kita, takkan mampu untuk bertahan. Sungguh kita layak akan bersama untuk selamanya. Jika dirimulah yang selalu ada, ungkapkan bila itu bisa. Oh Tuhan, tolonglah diriku, mimpi ini begitu indah. Sungguh ku bahagia dengan dia, ingin ku bersama yang selamanya. Oh, kau bintang, kau yang terindah, biarkan ku menjaga cinta kita. Cinta kita, cinta kita. Thank you. Selain kita gabung bersama musisi daerah Padang Sidimpuan, ada Landela, dan yang pastinya di Studio Raw FM kita juga sudah terhubung langsung dengan Arsha komposer. Langsung saya kita sapa, halo selamat malam Mas. Halo, selamat malam rekan-rekan Raw. Apa kabar di malam hari ini? Baik banget, alhamdulillah baik banget. Alhamdulillah. Nah, yang pastinya jadi di sini selain ada Mas Arsha di Studio Raw FM, kita juga menghadirkan salah satu band yang sangat fenomenal di daerah Padang Sidimpuan. Langsung kita sapa dulu, halo. Hai, halo. Nah, ini dia Landela. Hai. Ya. Jadi Landela ini adalah band yang berasal dari Padang Sidimpuan atau di daerah ini, dan mungkin sudah lama berkarir di musik dan sudah memiliki karya. Berhubung Mas Arsha sedang bergabung bersama kita di sini, sebelumnya boleh dulu dong kita perkenalan dulu biar lebih hangat lagi kebersamaannya. Boleh. Ini perkenalan singkat ya? Iya, Singkat ya? boleh. Halo semuanya, saya Arsha komposer. Saya ini penulis lagu yang kemudian menggunakan konsep featuring dengan beberapa penyanyi muda. Jadi saya ini udah bikin 2 album dan rencananya album ketiga bulan depan rilis. Itu menggandeng beberapa penyanyi baru. Jadi kayak semacam bikin audisi, lalu ditemukan, kita masukkan pemenang-pemenang tersebut di dalam satu album kompilasi. Dan kita juga menggandeng beberapa penyanyi yang udah ada ternama. Misal di album kedua saya tuh ada Bang Carlos Sabah Kahitna, dan juga ada Mbak Tia Afi, juara satu kontes nyanyi waktu itu. Gitu. Dan saat ini saya sibuk lagi persiapan untuk menggarap album ketiga yang insya Allah rilis November, dan juga bekerja sama dengan beberapa penyanyi baru. Oke, nah sebagai bisa dibilang yang punya otak untuk sebuah lagu lah begitu ya, ataupun pentolan gawangnya itu untuk menciptakan sebuah karya yang akan dibawakan orang yang kita anggap adanya kecocokan chemistry di antara karya ini dengan si pelaku ataupun objek yang akan membawakan. Mungkin boleh diceritakan sedikit, di-share buat kita khususnya yang di daerah ini, seperti apa sih karya yang dibutuhkan pasar saat ini? Sebenarnya kalau bicara pasar, harusnya komposer-komposer yang udah lebih hits ya lagu-lagunya. Tapi kalau bicara pasar gini, kalau menurut saya
pasar ini 4-5 tahun terakhir sulit ditebak ya. Iya. Kayak contohnya beberapa lagu, misalnya lagunya Malik di Essential, lagu Tulus itu kan sebenarnya kalau bicara dulu tuh segmennya segmen A, segmen B ya. Kalau menurut saya nih ya, secara musik. Tetapi ternyata di beberapa daerah yang saya dengar juga dari teman-teman juga, teman-teman media, bahwa ternyata lagu-lagu mereka juga bisa dinikmati oleh teman-teman istilahnya dari segmen kelas C gitu. Iya. Artinya sekarang tuh udah susah untuk ditebak gitu. Cuman kalau bicara tips sih menurutnya saya tetap kalau lagu itu tetap harus yang easy listening, yang ada beberapa part entah ref, entah bridge yang gampang orang inget. Iya. Gitu sih sebenarnya. Nah, untuk karya sendiri Mas Arsa sendiri mulai jadi komposer itu sejak kapan, Mas? Bicara menulis lagu saya SMP sebenarnya. SMP. Tapi untuk dari SMP, cuman kalau serius untuk profesional di industri musik 5 tahun terakhir. 5 tahun terakhir. Jadi waktu awalnya gara-gara ketemu Mas Andi Rianto. Kebetulan kan saya dulu sarjana hukum, habis lulus kuliah di Universitas Indonesia. Bingung nih, kok kayaknya hatinya nggak di pengacara nih kayaknya, sukanya di musik. Karena bingung, akhirnya suatu hari ketemu sama Mas Andi Rianto. Kebetulan idola saya, salah satu musisi terbaik Indonesia menurut saya. Udah ngobrol-ngobrol, akhirnya kok kayaknya dikasih jalan untuk serius di musik. Dan dari sarjana hukum, SH-nya sekarang jadi sarjana hiburan. Sarjana hiburan ya, tetap SH ya. Oke. Nah, jadi Mas Arsa sendiri untuk 5 tahun terakhir udah tembus di Belantika Musik Indonesia, udah berkarya. Kira-kira apa single yang paling menjadi pentolan ataupun single hitsnya Mas Arsa? Single hitsnya, kalau bener-bener hits banget, tapi kalau udah pernah masuk media sampai TV itu lagunya Ihsan Tarore, juara 1 Indonesian Idol ya. Iya. Dari Sumatera Utara juga kan waktu itu 2006 dari Medan. Itu lagunya judulnya Jadilah Pamungkasku, itu udah beberapa kali top chart di beberapa radio dan juga di beberapa TV swasta juga udah masuk. Terus di YouTube juga termasuk cukup tinggi jumlah viewersnya. Jadi mungkin itu sih lagu itu. Oke, Jadilah Pamungkasku itu yang rilis sekitar tahun 2016 ya Mas ya? 2016 akhir, betul? Iya, 2016. Dan lagu ini boleh sedikit diceritakan inspirasi apa yang sampai terpilih bahwasanya Ihsan yang harus bawakan lagu ini? Oke. Jadi ceritanya lagu itu saya ciptakan di Yogyakarta. Ketika saya lagi radio tour di Yogyakarta, ada teman saya, seorang perempuan cerita akan menikah dengan calon suaminya waktu itu. Dan akhirnya terinspirasi jadilah Pamungkasku. Pamungkas kan kayak terakhir ya, jadilah yang terakhir lah gitu. Nah waktu itu bulan Mei kebetulan saya bikin semacam konser mini dan saya mengundang Ihsan. Di situ Ihsan nyanyi lagu itu dan lagu itu jadi sebenarnya bukan untuk Ihsan awalnya, tapi ketika Ihsan nyanyi di konser itu animo penonton bagus dan fans-fansnya Ihsanism juga bilang bagus. Gimana kalau lagi direkam? Akhirnya saya rekam. Kita ngobrol dengan manajernya Ihsan ketika itu dan direkam dan jadilah lagu itu dirilis. Oke, berarti gampang banget dong jodohnya ketemu begitu ya? Termasuk cepet sih waktu itu karena ya manajemen mungkin ya waktu itu kooperatif ya, Ihsannya juga cukup enak bekerja sama, jadi prosesnya cukup cepet sih. Oke, nah dan sejauh ini untuk Mas Arsa sendiri di tengah pandemi seperti ini, yang pastinya penulis lagu ataupun musisi-musisi lainnya yang banyak memanfaatkan virtual seperti konser virtual begitu ya. Dengan yang pastinya kalau yang namanya virtual pasti yang perlu adalah face, yaitu langsung melihatkan karya ataupun penampilan. Untuk Mas Arsa sendiri sementara bisa kita katakan adalah di balik layar seperti itu. Nah, untuk di masa pandemi ini seperti apa saja langkah-langkah yang dialami ataupun yang harus ditempuh untuk menjadikan kita tetap berkarya? Oke, yang pertama semangat ya. Pandemi ini kan sebenarnya suatu momen yang buruk untuk semua banyak orang ya. Dan terutama untuk pekerja seni salah satunya kena dampak luar biasa kan. Benar. Jakarta contohnya musisi-musisi Jakarta kan ada PSBB lagi sekarang kan. Iya, betul. Kafe ditutup lagi jadi benar-benar udah nggak boleh ngamen lagi. Kalau di beberapa daerah soal saya udah mulai buka nih. Di Jakarta tuh cukup kena imbasnya. Cuman daripada kita meratapi kesedihan, galau-galau terus, protes-protes terus, baik kita bikin karya nih, coba-coba. Apalagi kan digital kan ini
gampang sekali, ada platform YouTube, ada cover di Instagram dan lain-lain. Buat saya sih sebenarnya yang penting kreatifnya itu sih gitu. Oke. Kalau saya justru nggak banyak, tapi ada beberapa lagu baru tercipta di masa pandemi ini, yang mana salah satunya saya masukin ke album nanti yang rilis November. Di bulan November ya Mas ya. November. Dan kalau kita boleh tahu bocoran untuk di bulan November, ada kira-kira berapa artis yang bakal mengisi album kompilasi ini? Artisnya ada 8 orang, 7 orang benar-benar penyanyi baru yang saya temukan lewat audisi. Iya. Lalu satu itu ada Barsena Bestandi, ya salah satu penyanyi muda yang waktu itu juga pernah juara 1 di Net TV. Lalu sekarang ya bisa dibilang apa ya, suara itu sangat diagung-agungkan lah di media sosial, yang suaranya luar biasa banget sebenarnya gitu. Jadi ya luar biasa, saya bekerja sama dengan Barsena menyanyikan salah satu lagu saya gitu. Oke. Dan tambahan Mas Arsa, biasanya kan tadi sampai kita dengarkan bahwasanya artis-artis yang bakal mengisi album kompilasi ini adalah artis yang penyanyi-penyanyi yang Mas Arsa temukan di audisi seperti itu. Nah, jadi beberapa waktu terakhir ini seperti apa perjalanan audisi yang dilakukan Mas Arsa itu, dan biasanya berada di titik lokasi yang mana? Baik, kalau audisinya sendiri saya namanya tuh adanya AMSB. Jadi kalau di YouTube tuh ada beberapa event. AMSB itu kepanjangannya adalah Arsya Mencari Soulmates Bernyanyi. Jadi sebenarnya dari tahun 2015, cuman 2018 dan 2019 saya buka di Jakarta aja. Jadi sepulau Jawa sih, mungkin belum sampai Sumatera, itu sepulau Jawa. Jadi waktu itu dari online di Instagram berapa ratus peserta, diambil 50, ada tantangan lagi 30, akhirnya diambil grand finalis 15 yang mereka ke Jakarta. Iya. Jadi dari grand finalisnya itu ada yang dari Ponorogo yang tahun 2019 akhir, ada dari Solo, macam-macam sih, dari berbagai macam kota. Dan yang 2019 akhir itu AMSB terakhir itu sampai anak-anak kecil boleh ikut. Jadi nanti di album saya ini ada 2 penyanyi anak-anak. Yang kalau tidak salah ya, sepengetahuan saya ini album pertama di Indonesia, album kompilasi yang melibatkan ada penyanyi anak, ada penyanyi remaja, ada penyanyi dewasa. Baik. Gitu. Nah, dan untuk pematangan yang sebagai pemenang dari audisi, apakah masih ada pelatihan-pelatihan khusus untuk semua peserta ataupun para finalis? Dan untuk kecocokan lagu itu, lagunya pertama yang ada, baru penyesuaian ke penyanyi, atau begitu ketemu penyanyi pemenangnya dan dibuatin karya seperti itu? Beda-beda. Jadi ada yang benar-benar karya saya yang udah lama, misalnya stok lah ya, stok lama. Ketika saya, kayaknya cocok nih sama penyanyi A gitu. Ada juga lagu benar-benar fresh yang saya ciptakan sesuai karakter penyanyi yang menang. Misalnya penyanyi menang anak kecil tuh, wah kayaknya saya mesti bikin lagu, karena saya membuat lagu anak-anak kan jarang ya. Iya. Jadi ada yang menang, satu penyanyi anak-anak menang, langsung saya bikin benar-benar baru dari nol, saya buat untuk anak tersebut gitu. Beda-beda sih, ada yang baru, ada yang lama. Oke. Dan sebelum saya kasih kesempatan buat teman-teman musisi Padang Sidimpuan bertanya, di sini saya pengen tahu banget nih, dari tadi Mas Arsa cerita tentang karya. Nah, sejauh ini Mas Arsa sendiri pernah nggak terpikir untuk jadi penyanyi? Sebenarnya justru di album kedua itu ada suara saya. Saya nyanyi satu lagu. Waktu itu ada permintaan dari salah satu pihak bahwa saya harus nyanyi gitu. Iya. Tapi emang lagu yang saya ciptakan itu lagu yang sangat gampang notasinya. Jadi kalau bicara lagu yang paling gampang itu lagu saya. Judulnya Lagu Cabu. Apa judulnya? Itu lagu cuma lagu lucu-lucuan, dalam arti lucu-lucuan itu memang lagunya yang nggak yang susah, nggak banyak nada tinggi. Karena emang saya suaranya kan biasa banget gitu. Saya tahu diri lah. Tapi saya diminta untuk menyanyikan lagu, akhirnya saya buat lagu. Itu lagu penyemangat gitu, liriknya kayak semangat mengejar mimpi gitu-gitu. Dan kebanyakan justru anak kecil di album kedua saya itu paling suka lagu saya, karena paling gampang kan untuk diikuti. Iya. Boleh tahu judulnya apa tadi Mas? Lagu Cabu, cabunya CHABU. Lagu Cabu. Ya, jadi judulnya ada kata-kata lagu Cabu. Oke, nanti bakalan kita dengarkan untuk rekan Raw FM dimanapun berada. Dan mungkin buat teman-teman Landela, ada yang ingin bertanya silakan. Dan di sini sedikit cerita Mas, bahwasanya ini adalah vokalis dari Landela, hampir sama. Dia juga seorang SH
Saya nggak tahu dia udah sarjana hukum atau sarjana hiburan. Ya, hai Mas Arya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, jadi saya mau nanya nih Bang. Jadi kan dulu saya itu pernah ikut audisi gitu kan. Itu di tahun 2016 akhir di waktu di Medan. Jadi aku disuruh nunggu SMS nih. Sampai sekarang aku nggak ditelepon-telepon gitu. Itu gimana sih ceritanya? Yang kayak gituan Mas, kalau boleh tanya ya. Saya nggak tahu ini talent show apa ya, tapi kalau menjawab pertanyaan tersebut, kayak gini sih Mas, tiap event, tiap lomba bernyanyi, tiap talent show punya kebijakan masing-masing sih. Tapi memang banyak sekali yang saya dengar dari teman-teman saya pun di Jakarta, banyak yang PHP ya. Iya. Banyak yang kayak nggak ngasih kabar gitu-gitu. Memang bukan 1-2 orang yang saya dengar cerita seperti itu. Terus ya kalau ditanya itu kenapa, sebenarnya ya saya nggak bisa menjawab detail karena itu yang bisa menjawab tentunya IO dari lomba tersebut. Gitu. Oh gitu ya Mas. Oke, mungkin tentang karya juga dia sudah punya karya Mas. Iya. Oke. Ya Mas, gini Ya. dalam berkarya itu kan otomatis pasti ada yang namanya yang jadi salah satu yang paling utama dalam lagu kan gitu Mas. Yang misalnya ada 3 lagu gitu, berarti di antara yang 3 harus ada satu yang kita buat di puncak gitu. Jadi saat ini saya minta saran sama Mas. Kalau misalnya saya ubah lagu, misalnya lagu ini udah dikenal orang, misalnya di Padang Sidimpuan ini lah ya Mas, ini udah dikenal orang lagu ini, tapi saat saya ingin rilis ke YouTube, saya ubah sedikit gitu. Saya pengen ubah liriknya sedikit, saya pengen ubah nadanya sedikit, apa bisa Mas gitu. Saya minta saran sama Mas, apakah bisa masuk gak ke masyarakat gitu. Sebentar, ini maksudnya lagu orang lain? Enggak, lagu Ini saya gue. Mas. Ini lagu saya, pengen saya ubah kan gitu. Kan di pasaran sebenarnya. Iya Mas. Kalau itu karya lagu sendiri dan karya ciptaan sendiri mau diubah di YouTube, baik notasi, baik lirik, baik aransemen musik, itu murni kebebasan dari pencipta lagu Mas. Jadi Betul. jadi nggak ada isu sama sekali sih seharusnya. Ya maksudnya gini Mas, kan orang udah tahu yang rekaman saya yang sebelumnya gitu kan. Misalnya orang sekitar di sini kayak penonton saya yang di YouTube itu ada hampir 3.000 orang gitu kan. Yang 3.000 orang ini suka lagu saya saat saya jadi live. Ya ada juga yang nyanyi gitu kan lagu itu. Yang sudah gabung di Studio Raw FM, semoga minggu-minggu berikutnya kita bisa live lagi membahas yang lebih menarik lagi karena waktunya juga sudah mepet banget. Dan tentunya sukses terus buat Mas Arsa, sukses di Bulan 3 Musik Indonesia. Semoga besok-besok kita bisa live langsung dari Studio Raw FM, mampir-mampir di Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Salam buat Mas Gilang juga. Dan tentunya thank you atas waktunya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, Tanrang FM itu dia tadi ada Mas Arsa yang udah gabung di live Zoom-nya Raw FM yang sudah menghadirkan tips ataupun udah sharing session bersama kita di sini. Dan yang pastinya juga kita masih bersama teman-teman Landela. Masih semangat ya? Semangat masih. Alhamdulillah. Benny apa kabar Benny? Sehat. Oke, chill. Dan di sini saya pengen tahu dari Landela sendiri. What do you think about music in Padang Sidimpuan? Sepadangpuan. I think menurut saya musik di Padang Sidimpuan itu orang-orangnya hebat ya bermusik. Semuanya jago-jago. Cuman yang buat saya agak sedikit risih itu ada satu gitu. Yang terkadang dibalik orang yang nggak ada di situ diceritain gitu. Maksudnya gimana? Itu ini kumpul bareng ya. Iya. Tiba-tiba ada satu orang pulang gitu. Aku pulang dulu ya gitu. Pas sudah pulang, itu siapa? Itu biasanya bukan anak bedo. Biasanya kan itu cerita musik. Ini nggak cerita musik lagi gitu. Ada yang saling saling menjatuhkan juga ada di sini gitu. Nah, jadi apa harapan kamu untuk musik Kota Padang Sidimpuan? Harapan saya
saya pengen musik Sidimpuan itu dunia tahu gitu, ataupun Indonesia tahu bahwa sana orang-orang Sidimpuan itu jago bermusik. Iya, karena mungkin kalau dalam bahasa Bataknya nggak bonggal gitu jagonya ya. Ya soalnya banyak yang saya lihat gitu. Ada band-band papan atas yang datang kemari, itu yang datang vokalisnya doang gitu. Yang ngiringi siapa? Ya anak musik Sidimpuan kan gitu. Anak-anak musik di Padang Sidimpuan. Iya, anak-anak musik di Padang Sidimpuan gitu. Jadi makanya dari situ saya lihat, oh ini orang Sidimpuan jago-jago bermusik gitu kan. Itu aja sih Mas. Oke, dan di tengah pandemi seperti ini, apa harapannya untuk kelangsungan hidup para musisi-musisi ini? Di tengah pandemi ini ya diharapkan untuk semuanya saling menjaga gitu kan, jaga diri masing-masing, tetap waspada, jangan lupa pakai masker, cuci tangan ya, walaupun itu sepele kayak seperti bercandaan ya, pakai masker, cuci tangan kayak bercanda gitu, tapi itu hal sepele itu bisa mengakibatkan kita komplikasi dalam badan gitu kan. Misalnya kita punya penyakit bawaan, tiba-tiba corona datang gitu, penyakit kita yang buat kita mati gitu kan. Jadi kita perlu hati-hati untuk terus waspada dan semoga sehat terus hidup musik Sidimpuan. Oke, nah terakhir sebelum kita tutup kebersamaan kita ini, kira-kira mau bawa lagu apa nih di platform yang terakhir? Ini saya ada coveran lagu di YouTube, itu kerjasama sama Bang Anda dari Exito Studio. Bang Aseng. Iya Bang Aseng ya. Jadi kami buat lagu itu untuk mengcover agar batu loncatannya lebih naik gitu, insyaallah gitu kan. Jadi saya pengen bawakan lagu itu di sini bersama rekan saya di sini, Kumaudia dari Hermes. Kalau mau lihat channel YouTube kamu, mau lihat lagu-lagu kamu ataupun karya kamu itu di mana caranya? Oh, itu ada di Ruli Official ya, ada di YouTube. Icul Telecaster. Bukan, Icul Telecaster itu tidak, itu gitarisnya ini. Jadi ya. di mana lihatnya? Itu bisa dibuka di YouTube. Cari aja di pencarian yang nama YouTube-nya itu Ruli Ardian. Ruli Ardian. Iya, bukan nama Ruli Official ya. Bukan, itu karena kemarin gue lihat itu ada juga Ruli Official gitu. Ruli Official yang mana kan gitu jadinya. Iya. Karena ada yang namanya Ruli Official, jadi saya ganti jadi Ruli Ardian gitu. Yang mau lihat lagu saya, insyaallah besok saya rilis coveran lagi. Besok ya? Insyaallah. Oke, boleh dikasih tahu bocorannya kira-kira lagu apa? Lagunya itu lagu Batak ya. Lagu Batak. Lagu Batak. Apa kamu ikut untuk menggaungkan yang namanya mengcover lah sebelum cover itu dilarang? Kayaknya enggak sih ya. Kalau gitu enggak, walaupun coveran itu dilarang, kita terus cover, walaupun enggak dipublikasikan kita tetap nyanyi di rumah kan gitu. Baik, sebelum kita dengarkan Kumaudia versi kami ya, gitu ya. Hal apa yang pengen kamu sampaikan untuk rekan Raw yang di rumah saat ini? Untuk rekan Raw yang ada di rumah, buat semuanya pesan saya terus dengerin ya Raw FM. Mungkin banyak kejutan spesial lainnya mungkin akan ditujukan lagi Raw FM. Mana tahu nanti ada sesuatu yang lebih spesial. Jadi terus dengarkan 105 Raw FM dan semoga semuanya sehat terus. Jangan lupa pakai masker kemana-mana ya. Soalnya pandemi saat ini kita udah ngeri. Apalagi kita baru demo kemarin ya. Ya, makanya hati-hati buat semuanya. Itu aja sih. Baik, terima kasih. Sukses terus buat Ucil, Benny dan Ruli, khususnya buat proyekan masing-masing juga, dan sukses juga buat Landela. Semoga secepatnya tembus di Belantika Musik Indonesia. Amin. Baik rekan Raw FM, buat kalian yang penasaran, ini dia Landela. Semua ini bukan sekedar harapan, dan juga harapan ini bukan sekedar
menjaganya sampai berkerut dan putih rambutnya, jadi saksi cintaku padanya. Tak main-main hatiku, apapun rintangannya ku ingin bersama dia. Ku mau dia, tak mau yang lain. Hanya dia yang selalu ada kala susah dan senangku. Ku mau dia, walau banyak perbedaan. Ku ingin dia bahagia hanyalah denganku. Biarkan ku menjaganya sampai berkerut dan putih rambutnya, jadi saksi cintaku padanya. Tak main-main hatiku, apapun rintangannya ku ingin bersama dia. Ku mau dia, tak mau yang lain. Hanya dia yang selalu ada kala susah dan senangku. Ku mau dia, walau banyak perbedaan. Ku ingin dia bahagia hanyalah denganku. Bukan ku memaksa, oh Tuhan, tapi ku cinta dia. Dia, oh, dan hanyalah dia. Ku mau dia, tak mau yang lain. Hanya dia yang selalu ada kala susah dan senangku. Ku mau dia, walau banyak perbedaan. Ku ingin dia bahagia hanyalah denganku. Bukan ku memaksa, oh Tuhan, tapi ku cinta dia. Ku mau dia, Tuhan, ku cinta dia. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.